Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, mohon izin, bisakah saya berbicara dengan Bapak sebentar? Oh iya, boleh, mari Bu. Pak, atas kesediaan Bapak menerima saya. Pak, saya mau mengungkapkan isi hati saya. Saya sebagai guru, saya merasa berdosa. Sudah beberapa hari ini, saya tidak bisa tidur Pak. Saya stres karena saya punya beban di hati yang belum terlaksana dan belum terselesaikan. Ada rasa kekecewaan dari hati saya Pak, melihat keberadaan saya seperti ini, karena beberapa hari ini ibu wali kelas selalu bertanya kepada saya kapan belajar. Ini Bu Email ceritanya mau mengeluhkan masalah, ada masalah dia. Ini Bu ya. Saya juga melihat beberapa hari ini adanya kurang komunikatif antara ibu sama teman-teman. Ya, terus pasti hari ini kita akan mencari solusi. Ya. Kita akan mencari jalan terbaik untuk ibu kembangkan dalam potensi ibu menyelesaikan masalahnya. Nah, gini, saya sudah tahu maksud ibu untuk datang ke saya. Menurut ibu, kira-kira hasil dari diskusi ibu dengan saya ini apa yang bisa didapatkan? Pak, ini Pak, banyak, apalagi saya belajar di luar aja sendiri Pak. Kalau kalau saya lihat kelas 4, 5, 6 ada 9 yang harus saya ajarkan, 9 kelas. Terus bertabrakan Pak. Kadang saya mau belajar di jam segini, sementara ada lagi mau belajar di jam segini. Terus akhirnya saya rasa minder sekali Pak. Saya minder. Saya mau ngaji, saya takut. Saya mundur pun saya bersalah. Jadi dari cerita tadi saya sudah mulai tangkap, berarti ibu ini ceritanya mau curhat nih ya ke saya. Oke. Kira-kira Bu, tujuan apa sih dari diskusi ibu dengan saya? Ya, dengan bisa bicara. Saya ingin agar Bapak bisa membantu saya untuk mengeluarkan saya dari beban ini Pak, supaya tidak merugikan siswa pada saat belajar, tidak juga merugikan orang tua, tidak juga merugikan Bapak Ibu wali kelas, supaya ada kepuasan. Terus saya juga bisa merasa nyaman, bahagia dan nyaman. Iya, betul. Kita harus bahagia, murid juga harus bahagia, dan gurunya harus bahagia. Asalkan merdeka belajar. Nah, berarti nih tujuan kita bagaimana ibu bisa keluar dari semacam tantangan gitu ya. Kita tidak boleh bilang masalah, ini tantangan, semacam tantangan sehingga tidak merugikan murid, tidak merugikan orang tua dan wali-wali kelas. Oke, saya sudah bisa tarik sebuah titik temu dari masalah ibu dengan tujuan kita yang pertama itu ingin keluar dari masalah ini. Nah, dari diskusi kita ini kira-kira indikator keberhasilan apa sehingga nanti pada saat kita membahasnya itu kita mengikuti keberhasilan, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan nanti itu siswa merasa bisa menyerap materi, puas terhadap pelajaran yang saya bagikan. Ya, siswa dapat menyerap materi dan juga tadi ya siswa dapat terlayani dengan adil ya, karena ibu, saya melihat tadi dari cerita ibu yang di awal itu, ini kan ceritanya ibu tangani 20 rombel nih sendirian ya. Saya yakin sungguh tidak ada guru PJK yang sanggup seperti ini ya, tapi ibu luar biasa tantangannya nih. Kita cari solusi untuk ibu kembangkan dan ini bisa terjawab ya. Saya ingin tahu Bu, masalahnya seperti apa sebenarnya hingga ibu merasa beban
merasa tidak nyaman dengan semua teman kepentingan termasuk orang tua dan murid. Itu bisa diceritakan supaya bisa tukar pendapat. Terima kasih Pak. Jadi saya mau bilang di sekolah ini kan bergurau ya, saya harus belajar. Saya tidak punya waktu yang cukup Pak. Berpapasan dengan itu juga kadang pengajaran yang saya berikan tuh mengalami hambatan karena bertabrakan tuh jam terlalu padat. Kondisi tubuh saya juga kadang sakit Pak. Saya terganggu kesehatan. Ada orang tua yang sering menelpon, Ibu email tugasnya di mana, Ibu email kapan nilainya, Ibu email kapan belajarnya, wali kelas, Ibu wali kelas, Ibu wali kelas itu kadang menelpon saya, Ibu email mana nilai anak-anak sementara saya tidak memberi pelajaran Pak. Kadang juga bertabrakan dengan Bapak Ibu mau pelajaran yang lain. Saya pusing kalau saya menghambatkan saya. Berarti ini masalahnya ini dengan. Nah, sekarang kira-kira ada hambatan nggak dalam pelaksanaannya? Misalnya gini, kira-kira ini terbayang di pikiran ibu. Kira kalau masalah seperti ini, solusinya gimana secara menyelesaikan? Hingga saya datang kepada Bapak, saya bermohon supaya Bapak bisa membantu saya untuk mencari solusi dengan terbaik untuk menangani masalah ini. Oke, sudahkah ibu menyampaikan persoalan ibu ke kepala sekolah? Sampai sejauh ini saya belum pernah sampaikan ke kepala sekolah. Oke. Misalnya saya melihatkan ibu ini punya potensi komunikatif dengan teman-teman yang sangat baik. Selama ini ibu tidak pernah bermasalah dengan teman-teman guru ataupun orang tua. Ini pandangan saya seperti itu. Berarti menurut saya ibu email punya potensi komunikasi yang baik. Ya. Nah ini potensi bu. Kira-kira kalau misalnya ini menjadi sebuah keunggulan dalam diri ibu email, ada solusi nggak untuk bisa kita sama-sama selesaikan masalah ini? Bisa. Ya. Kira-kira langkahnya seperti apa bu? Pokoknya kalau memberikan penguatan kepada saya terhadap potensi komunikasi saya yang saya miliki, mungkin saya bisa berani ke sekolah untuk menyampaikan ini, dan juga mungkin saya juga bisa menyampaikan suara isi hati saya kepada Bapak Ibu wali kelas, supaya mungkin mereka bersama-sama dengan saya untuk mencari solusi dengan terbaik. Nah, berarti gini, misalnya kalau ibu dengan kemampuan ibu punya komunikasi yang baik dengan orang lain, ibu ketemu kepala sekolah yang disampaikan ke ibu, ya, ibu harus sampaikan ini ke kepala sekolah. Jangan disimpan di beban pikiran karena nanti akan mengganggu aktivitas ibu. Ya, coba ibu dengan potensi yang tadi, ya, ibu ketemu kepala sekolah, lalu ceritakan. Ya, barangkali aja dengan konsekuensi yang harus dibuat, sehingga kepala sekolah harus datangkan guru PJOK baru dengan cara gimana. Memang persoalan di sekolah kita ini seperti itu. Sulit dapatkan guru PJOK dan rata-rata di Maluku nih sarjana PJOK itu makin hari makin berkurang. Belum lagi jumlah guru PJOK yang pensiun juga tiap bulan, tiap tahun itu bertambah. Yang saya tahu nih, ibu kepala sekolah pernah mencari guru PJOK tambahan karena saya yakin ibu nggak mampu ini, apalagi daring bu ya. Ya, nah ini berarti solusinya yang tadi ibu bangun komunikasi dengan kepala sekolah dengan kemampuan ibu berkomunikasi. Nah, adakah hambatan misalnya dalam komunikasi itu kepala sekolah tidak menyetujui bahwa harus ada tambahan guru PJOK? Kira-kira apa yang akan kita lakukan?
ada 2 aksi tadi. Berarti kita harus tetapkan ukuran suksesnya di mana, supaya ada antisipasi atau langkah-langkah untuk bagaimana masalah ini bisa dapat dipecahkan. Kira-kira ukuran suksesnya seperti apa dari aksi-aksi? Kalau menurut saya Pak, sukses suatu proses hasil belajar yang anak-anak akan mencapai ketika saya memberi materi, apabila anak-anak merasa puas dan lega. Dan ketika anak-anak merasa puas dan lega terhadap apa yang saya ajarkan dan sampaikan, saya juga merasa puas dan bahagia. Iya. Intinya mereka terlayani. Dari 20 rombel ini diatur dalam seminggu terpenuhi. Ya, oke. Nah, berarti Bu, kesimpulan dari ini boleh dikatakan ya bincang-bincang aja. Bincang-bincang ini kesimpulannya, masalahnya adalah pembelajaran PJOK tidak berjalan secara maksimal dari kelas 1 sampai kelas 6 di 20 rombongan belajar. Karena ibu sendiri yang mengayominya, ya pasti tidak akan terpenuhi 20 rombongan belajar dalam 1 minggu. Kemudian, Bu merasa tidak nyaman. Bu merasa tidak nyaman karena ditelepon orang tua, ditanya oleh murid kapan kita belajar PJOK. Ya, terus juga didor langsung oleh wali kelas. Ya ini masalahnya ya, ini kesimpulannya. Kemudian rencana aksinya adalah, rencana aksi ibu itu ada 2 tadi. Saya yakin ibu punya potensi tadi, ibu bisa mengembangkan masalah ini dan menyelesaikan secara mandiri. Ya, tapi kalau misalnya dalam perjalanannya ada kendala, kita bisa diskusi lagi, Bu. Karena kita tetap kolaboratif, tidak harus hal ini aja. Ya, mungkin kita bisa evaluasi, ya, dan ini bisa menjadi satu model atau bagaimana ini kita bawa ke kelas untuk menghadapi siswa yang berbeda. Ya, rencana aksinya 2 tadi Bu ya, yang tadi Ibu sudah sampaikan. Pertama, temu kepala sekolah, penambahan guru PJOK. Kedua, ketika ini tidak berhasil, maka langkah alternatifnya mengatur jam yang efektif dengan semua wali kelas hingga semua siswa terpenuhi. Ya, seperti itu. Kapan kita mulai tindakan itu? Pak, kalau misalnya lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat? Bagus. Minggu ini kan kita lagi PTS. Gimana kalau di saat PTS kan tidak ada aktivitas belajar, terus ibu coba masuk ke kepala sekolah dengan cara tadi, lalu silakan berekspresi dengan potensi yang ibu sampaikan tadi, punya keterampilan komunikasi yang sangat bagus. Saya pikir itu akan membantu ibu. Langsung tutup. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih sudah memberikan saya arahan. Sama-sama Bu. Sudah memberikan Kita saya saling bantuan. mengisi ya. Pak, terima kasih. Saat juga kalau saya punya masalah, tidak ini saya pasti minta bantu. Tapi Bu, nanti dievaluasi ya perjalanannya. Kalau misalnya belum tuntas, kita bisa diskusi lagi sehingga yang tadi intinya tujuannya ibu bisa merdeka, bahagia, siswa terpenuhi kebutuhannya. Oke, terima kasih Ibu Ima. Terima kasih Pak, terima kasih Pak untuk waktu yang Pak sediakan. Pak, saya mohon diri Pak. Mari Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.